Di awal film terlihat tiga pria yang sedang berburu di hutan. Salah satu dari mereka berlari untuk mengejar buruannya. Pria itu sendiri bernama Del. Tiba-tiba muncul pria tinggi besar yang langsung menghabisinya. Pria itu bernama Ryan. Hal tersebut Ryan lakukan karena Del terlibat pembantaian keluarganya beberapa tahun lalu. Esok harinya Ryan pergi ke sebuah kota kecil bernama Hope. Hope sendiri adalah kota berbahaya yang dikuasai oleh bandar narkoboy paling kejam di sana. Sesampainya di sana, Ryan mampir ke sebuah toko untuk membeli beberapa cemilan. Si pemilik toko yang bernama Kirby bertanya kenapa orang asing berani masuk ke kota ini. Ryan menjawab kalau ada beberapa urusan yang harus ia selesaikan. Ryan juga bertanya apakah di sana ada sebuah penginapan. Di situ Kirby menunjukkan satu-satunya motel yang ada di kota ini. Di sisi lain terlihat beberapa polisi sedang membicarakan penjahat bernama Del. Tak lama kemudian ada polisi lain yang mengatakan kalau Del telah ditemukan tewas. Sementara itu terlihat Ryan yang sudah berada di motel. Pemilik motel itu seorang wanita yang bernama Darcy. Darcy bertanya kenapa orang asing berani masuk ke kota ini. Ryan kembali mengatakan kalau ada beberapa urusan yang harus ia selesaikan. Scene berpindah ke beberapa tahun sebelumnya. Saat itu Ryan yang merupakan seorang polisi sedang mengadakan pesta bersama keluarganya. Namun tiba-tiba datang beberapa orang bertopeng yang langsung menembaki mereka. Tujuan para penjahat itu adalah untuk menghabisi para polisi yang berani menghalangi bisnis mereka. Salah satu penjahat itu adalah seorang pria yang bernama Drake. Saat itu Drake mengira kalau semua orang sudah dihabisi, termasuk Ryan. Kembali ke masa sekarang, terlihat Ryan yang sedang jalan-jalan di sekitar area motel. Terlihat ada seorang pria yang merasa risih dengan anjing yang terus menggonggong. Tanpa pikir panjang, pria itu berniat untuk menghabisinya. Namun tiba-tiba tak lama kemudian keluar para geng motor tersebut menghampiri Ryan. Di sana juga ada Drake yang merupakan ketua geng motor tersebut. Namun nampaknya Drake sudah lupa wajah Ryan dan peristiwa waktu itu. Drake yang saat itu sedang ada urusan, dia pergi dan mengabaikan Ryan. Namun Drake menyuruh adiknya Rexo untuk terus mengawasi Ryan selama dia berada di kota ini. Siang harinya Drake yang sedang berlatih dihampiri oleh Rexo. Rexo mengatakan ada pemilik klub yang tidak mau membayar pajak kepadanya. Dan saat ini orang tersebut sedang ada di markas. Di sini Drake mengajak orang itu untuk berduel satu ronde. Apabila orang itu menang, Drake akan melepaskannya dan tidak perlu membayar pajak lagi. Drake dengan mudah mengalahkan pria itu. Setelah itu Rexo kembali menghampiri Drake. Rexo bertanya mau diapakan orang itu. Drake mengatakan bebaskan saja orang itu agar bisa terus membayar pajak. Lalu Drake menyuruh Rexo untuk mengecek lab pembuatan narkoboy milik mereka. Pada malam harinya terlihat Rexo yang mendatangi tempat Darcy. Rexo bertanya apakah Ryan menginap di motel tersebut.
Darcy mencoba menutupinya, namun Rexo mengancam akan menghabisinya jika tidak mengatakan di mana Ryan berada. Tak lama kemudian Ryan datang dan langsung menghajar Rexo. Darcy memperingatkan Ryan kalau pria yang ia hajar adalah adik dari orang yang paling berkuasa di kota ini. Namun Ryan nampak tak memperdulikannya. Kemudian Ryan mengikat Rexo di mobil tepat di depan lab pembuatan narkoba milik Drake. Tak pikir panjang, Ryan menjalankan mobilnya hingga Rexo hangus terbakar bersama lab narkoba itu. Tak lama kemudian, Drake dan anak buahnya datang ke tempat tersebut. Dia sangat marah saat mengetahui adik kesayangannya telah tewas. Lalu datang juga Sheriff dan anak buahnya ke tempat tersebut. Di situ Drake langsung mengacam Sheriff akan menghabisi keluarganya jika ikut campur dengan urusannya. Sheriff yang ketakutan pun akhirnya pergi dari tempat itu. Esok harinya terlihat anak buah Drake akan mengirim barang keluar kota. Ternyata Ryan mengawasi mereka saat itu. Ketika barang-barang itu dibawa mobil, Ryan pun melakukan aksinya. Setelah satu mobil berhasil dihentikan, Ryan langsung menghajar orang itu dan membakar mobilnya. Setelah kejadian itu, anak buah Drake melaporkan kalau ada satu mobil yang terbakar dan menyebabkan kerugian yang sangat banyak. Mendengar hal itu, Drake sangat marah dan menyuruh anak buahnya untuk mencari tahu siapa yang mengacaukannya. Pada siang harinya, terlihat Kirby yang didatangi beberapa anak buah Drake. Kemudian Kirby dibawa menghadap pimpinan, yaitu Drake. Di sana Kirby diminta untuk mencari tahu siapa sebenarnya Ryan. Drake mengancam akan menghabisi Kirby jika tidak berhasil melakukannya. Karena takut, Kirby pun menurutinya. Hari itu juga Kirby langsung menyelinap ke mobil Ryan yang kebetulan sedang terparkir di depan tokonya. Sayangnya Ryan datang dan memergoki Kirby. Kirby yang juga takut Ryan mencoba mengalihkan pembicaraan dengan mengajak minum di rumahnya. Di sini Kirby mengaku kalau dia disuruh Drake untuk mencari tahu siapa Ryan sebenarnya. Tiba-tiba salah satu anak buah Drake mendatangi mereka hingga terjadilah perkelahian. Sementara itu, terlihat Drake mendatangi Sheriff untuk mencari tahu siapa Ryan sebenarnya. Sheriff yang tahu identitas Ryan mengatakan kalau Ryan adalah mantan polisi terbaik, namun dia keluar setelah keluarganya ada yang menghabisi. Setelah itu, Drake memberi bayaran untuk informasi tersebut. Pada malam harinya, ketika Kirby sedang tidur, dia didatangi Drake dan anak buahnya. Drake yang kesal karena Kirby tidak bisa diandalkan, dia menyuruh anak buahnya untuk menghabisinya. Keesokan harinya, Ryan baru tahu kalau Kirby telah dihabisi oleh kelompok Drake. Saat itu juga Ryan langsung pergi ke salah satu bar milik Drake. Sesampainya di sana, Ryan langsung menghajar semua anak buah Drake. Setelah itu, Ryan membawa salah satu anak buah Drake dan dimasukkan ke dalam bagasi mobilnya. Ternyata Ryan menaruh anak buah Drake di depan markas Drake dalam keadaan tewas. Melihat itu, Drake sangat marah dan menyuruh semua anak buahnya untuk berkumpul. Setelah itu, terlihat mereka yang sedang menyiapkan amunisi untuk menghabisi Ryan. Pada malam harinya, Darcy mendengar suara yang mencurigakan. Darcy pun langsung mengambil senapan untuk berjaga-jaga.
Tak lama kemudian, Ryan datang dan menyuruh Darcy sembunyi di balik meja. Ketika anak buah Drake masuk, Ryan meminta Darcy untuk mematikan lampu. Saat lampu dinyalakan, semua anak buah Drake telah berhasil dihabisi. Kemudian Ryan membawa Darcy pergi dari tempat tersebut. Namun tiba-tiba, saat Ryan sadar, ternyata mereka sudah berada di markas Drake. Di sana Drake mengatakan akan mencicipi Darcy lebih dulu sebelum dihabisi. Sementara Ryan akan dihabisi oleh salah satu anak buahnya. Untungnya Ryan bisa melepas ikatannya dan langsung menghajar balik orang tersebut. Saat akan mencari keberadaan Darcy, Ryan dihadang oleh anak buah Drake. Setelah itu Ryan kembali mencari Darcy. Hingga akhirnya dia menemukan Darcy yang sedang disekap. Ketika akan kabur, tiba-tiba Drake datang menghampiri mereka. Ryan menyuruh Darcy pergi dan dia akan menangani Drake. Akhirnya Ryan pun berhasil mengalahkannya. Saat Ryan lengah, ternyata Drake masih hidup dan hendak menghabisinya dari belakang. Beruntung ada agen federal yang langsung menembak Drake. Ternyata saat itu pemerintah mengirim anggota federal untuk menangkap Drake yang telah semena-mena di kota terpencil ini. Di situ salah satu anggota federal mengatakan kalau pemerintah masih butuh sosok seperti Ryan di kepolisian. Dan film pun tamat. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya.